Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi ya, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Dan lagi-lagi terus saya mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan berhenti untuk terus berdoa. Nah, salah satunya itu di kolom komentar saya ya. Jadikan saja kolom komentar saya itu sebagai scripting doa Anda ya. Berkali-kali ini saya ingatkan. Nah, mungkin kelihatannya sepele ya teman-teman semuanya, tapi ini benar-benar secara nggak langsung itu juga termasuk bagian ikhtiar untuk teman-teman semuanya. Saya juga begitu, walaupun saya tuliskan, ada sih di beberapa video yang sering saya lihat di channel-channel guru-guru gitu. Saya sering itu membuat scripting doa di kolom-kolom komentar tuh. Ya, terkait hajat saya, kemudian impian saya tulis tuh, alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, keluarga sehat semuanya, dan banyak lagi. Nah, Anda pun lakukan itu. Jangan sepilih dengan doa ya, bahwa doa itu senjata yang benar-benar sangat ampuh. Insya Allah di kedepannya, mungkin hari ini Anda nggak merasakan bahwa doa-doa Anda itu belum dikabulkan sama Allah, tapi percayalah, insya Allah di saat yang tepat Allah pasti kabulkan doa-doa apa yang selama ini Anda minta. Baik teman-teman semuanya, hari ini lagi-lagi saya ingin menekankan nih buat teman-teman semuanya, dan memang banyak yang WA ke saya terkait masalah hutang, kebingungan, ketakutan ya karena dikejar-kejar hutang. Saya ingin bahas itu lagi, dan saya ingin memberikan semangat, motivasi buat teman-teman semuanya bahwa insya Allah sebanyak apapun hutang Anda, berapapun jumlahnya, insya Allah pasti lunas. Caranya, saya berkali-kali bilang, libatin Allah. Anda jangan sendirian. Kalaupun Anda selama ini sudah mengatakan, Pak, saya sudah sholat, saya sudah sholawat, sudah ngamalkan semuanya, tapi pertolongan Allah belum datang. Saya katakan sabar bos, sabar. Anda jangan terburu-buru. Percaya deh. Fokus saja Anda pada perbaikan diri, fokus saja pada perbaikan ibadah, kemudian belajarlah untuk menerima takdir Allah, ketetapan Allah yang nggak kita sukain. Belajar menerima itu. Kuncinya di sana. Pertolongan Allah, ingat ya teman-teman ya, ini ingat kalimat saya. Pertolongan Allah itu akan hadir jika kita menerima, kita ikhlas, kita ridho dengan segala ketetapannya. Allah akan hadirkan pertolongan itu. Kalau Anda selama ini merasa belum datang pertolongan Allah, kemudian Anda kok merasa dicuekin, doa nggak dikabulkan, itu karena Anda belum tidak merasa pekah bahwa sebenarnya Allah itu sudah menolong, tapi kita nggak merasa itu, hingga akhirnya maunya kita itu pertolongan Allah tuh bentuknya itu sesuai dengan harapan kita, gambaran kita gitu ya. Kita pingin punya duit untuk bayar utang, lantas maunya kita tuh Allah ngasih uang langsung kita bayar. Nggak seperti itu. Pertolongan Allah itu banyak caranya, banyak bentuknya. Kita nggak bisa mengira-ngira pertolongan Allah itu seperti apa, dari mana jalannya, kapan waktunya. Kita nggak bisa mengira-ngira. Yang jelas harus dipahami teman-teman semuanya bahwa pertolongan Allah itu ada, pertolongan itu nyata dan pasti, karena memang Allah itu maha menolong. Jadi Anda jangan ragu, kemudian Anda jangan Anda sendiri yang menghalangi doa Anda. Contohnya begini, Anda malam hari berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ya, kita katakan tiap hari Anda ini berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah lunasin hutangku. Anda berdoa kepada Allah begitu. Tapi Anda sendiri yang saya nggak sadar itu menghalangi doa-doa Anda. Tidak yakin dengan doa-doa Anda. Contohnya apa? Ketika Anda sudah berdoa itu, yakini saja bahwa insya Allah itu doa Anda pasti dikabulkan. Jangan Anda berpikir, kok nggak ditolong sih, kok nggak ada perubahan sih, kok nggak ada keajaiban sih. Jangan begitu. Saya itu berkali-kali bilang ya, bahwa keajaiban, hasilnya seperti apa, jalannya dari mana, itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Yang penting ketika Anda sudah berdoa, sudah meminta sama Allah, lepaskan. Termasuk hutang, lepaskan hutang Anda. Ya Allah, mulai hari ini lepaskan semua beban masalahku, hutangku kepadamu ya Allah. Aku nggak mampu, aku nggak sanggup ya Allah, aku lemah. Lepaskan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Anda lakukan saja yang bisa Anda lakukan. Lakukan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Ibadah Anda benar-benar lakukan, benar-benar serius. Anda beribadah secara sungguh-sungguh, secara istiqomah. Setelah itu lepaskan. Anda tetap bergerak, Anda tetap berikhtiar. Lakukan saja. Kalaupun terjadi sesuatu hal yang nggak Anda inginkan dan yang tidak sesuai dengan harapan kita, terima itu. Terima dulu teman-teman semuanya, nggak ada cara lain. Kita itu nggak bisa maksa, dan kalimat ini selalu saya ulang-ulang ya, bahwa kita itu nggak bisa maksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Kita berdoa mintanya uang yang banyak, kita berdoa minta lunas hutang, kita berdoa maunya bla 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 banyak, tapi
itu nggak bisa kita pastikan bahwa apa yang menjadi doa kita itu sesuai dengan harapan kita. Kita nggak bisa. Silakan Anda berencana pingin ini, pingin itu, tapi Allah juga punya rencana. Pastinya rencana Allah itu jauh lebih baik dari rencana kita. Maka jalan terbaiknya apa yang harus dilakukan? Ya, ikhlaskan apapun yang terjadi pada diri Anda. Ikhlaskan apapun yang terjadi pada hidup kita. Terima itu. Lepaskan semuanya, kemudian kita sabar, tetap baik sangka. Kalaupun hari ini kita dikejar-kejar hutang, dipaksa untuk bayar hutang, kita nggak punya uang, ya sudah, hadapin, nggak ada cara lain. Anda pun kalau misalnya cari pinjaman lain gitu ya untuk menutupi hutang karena Anda ketakutan, ya saran saya ya silakan aja. Yang penting kalau Anda yakin bahwa itu nggak jadi masalah baru di kedepannya, silakan, itu juga bagian ikhtiar. Tapi ingat, ketika memang Anda bersungguh-sungguh untuk nggak mau terlibat lagi pinjaman-pinjaman baru, itu jauh lebih bagus. Cuman ya itu resikonya, pastinya dimarahin, kemudian Anda berbagai hal yang nggak mengenakan itu pasti Anda rasakan, dan itulah yang terjadi. Dan nggak mau harus kita terima, kita sabar, harus kuat mentalnya. Karena memang ketika kita dikejar-kejar hutang, ini mental kita benar-benar diserang. Kita down, kita cemas, kita takut, kita mau ngapa-ngapain tuh nggak enak lah. Mau makan, mau tidur tuh benar-benar nggak enak. Dan kalau sudah itu yang terjadi, segera lari ke Allah. Segera lari ke Allah. Cuma Allah yang menguatkan kita, cuma Allah yang bisa menolong kita. Nah, itu dari segi pemahaman. Tapi kalau dari segi amalan, nah kalau kita bahas amalan nih teman-teman semuanya, banyak teman-teman semuanya. Anda bisa kok lihat di YouTube, guru-guru kita tuh memberikan banyak amalan supaya dipermudah urusan, supaya mudah bayar hutang, supaya mudah dapat rezeki dan lain sebagainya. Banyak. Sekarang itu yang terpenting itu adalah bagaimana Anda itu bisa mengistiqomahkan amalan yang sudah Anda kerjakan. Istiqomahkan. Kalau saran saya untuk amalan ya, Anda perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, amalkan itu. Anda perbaikin ibadah, terutama sholat 5 waktu, kerjakan. Kemudian Anda banyak baca istighfar, banyak minta ampun sama Allah, banyak sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah itu termasuk bagian ikhtiar kita, ikhtiar langit yang insya Allah dengan amalan-amalan yang kita kerjakan itu Allah akan memberikan pertolongan. Tapi ingat, dengan caranya, bukan dengan cara kita. Salah satu bentuk pertolongan Allah itu begini teman-teman semuanya. Misalnya besok bayar utang ya, besok jatuh tempo harus bayar utang. Anda nggak punya uang, Anda malam hari berdoa sama Allah, ya Allah besok harus bayar utang, nggak punya uang, ya Allah mohon solusinya gimana nih ya Allah. Tiba-tiba masuk besok harinya, yang penagih hutangnya nggak datang, atau yang tadinya penagihnya tuh galak tiba-tiba lembut. Nah itu juga termasuk bagian dari pertolongan Allah. Cuman kita nggak menyadari, maunya kita langsung dapat duit, langsung kita bayarkan dan lain sebagainya. Nggak seperti itu bosku, enggak. Jadi banyak ketika kita pokoknya gini deh, apapun yang terjadi pada diri kita hari ini, terima itu, sabar dan ridolah dengan ketetapan Allah. Karena lewat cara itulah insya Allah nanti pertolongan Allah itu yang lain datang, dibuka solusi itu, dibuka jalan sama Allah. Target awal yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda nggak panik dulu, menciptakan ketenangan dulu. Meski ini berat, saya katakan berat ya, karena memang di situasi kondisi yang seperti itu, kita ditagih hutang bukan hanya satu titik, bukan hanya satu penagih, mungkin banyak penagih-penagih yang lain, pastinya kita down. Nah, kondisi seperti itu kan benar-benar buat kita nggak enak, buat kita cemas, takut. Di saat seperti itu kita harus berupaya bagaimana kita bisa membuat hati dan pikiran kita tenang dulu. Karena solusi itu akan hadir, dia akan datang ketika hati kita tenang, pikiran kita itu nggak gerusa-gerusu, kemudian kita itu berusaha untuk menenangkan pikiran meskipun dalam hati kita tuh udah kebingungan, pikiran kita udah kecemasan, tapi kita berusaha untuk mengendalikan itu semua bagaimana supaya kita tenang dulu. Nah, bagaimana supaya kita tenang? Kan itu pertanyaannya ya. Bagaimana kita bisa tenang? Caranya adalah banyak berzikir pada Allah, banyak mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah hatinya akan tenang. Banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak beristighfar. Mana yang menurut Anda enak Anda amalkan, Anda nyaman ngamalkan, amalkan itu. Nah, kalau cara saya berkali-kali saya sampaikan, coba Anda berani tuliskan doa terbaik Anda, coba tuliskan impian-impian Anda di selembar kertas. Atau gini deh, berapa jumlah hutang Anda tuliskan di selembar kertas, kemudian ajukan ke Allah, sholawatin itu. Bawa itu di atas saja setiap Anda sholat,
Anda peluk itu catatan, Anda bilang alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, terima kasih ya Allah. Anda bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali, seberapa mampu Anda. Lakukan teman-teman semuanya. Jangan Anda terus banyak berpikir. Ya memang pastinya kita kebingungan ya, dari mana ya jalannya. Pastinya kebingungan dah. Saya memahami itu, tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Caranya adalah melibatkan Allah. Banyak mengingat Allah. Benar-benar ya Allah tolong hamba. Pokoknya selalu perhatikan hati kita, jiwa raga kita supaya terus terkonek sama Allah, supaya kita terlindungi. Jadi insya Allah semuanya baik-baik saja. Kalau kita sudah datang ke Allah, insya Allah hidup kita itu akan ditenangkan sama Allah, ditolong sama Allah. Kemudian kita dibuat nggak panik, kita dibuat pasrah, kita ridho, kita ikhlas. Yang dengan itu nanti pertolongan Allah akan datang dengan caranya. Banyak cara Allah nolong. Bisa lewat teman, bisa bisa dengan pokoknya cara Allah itu banyak lah. Beribu-ribu bahkan jutaan cara Allah itu untuk menolong kita. Yang penting kitanya dulu tenang, kitanya dulu siap, kemudian kitanya dulu menerima, sabar. Insya Allah teman-teman semuanya pasti Allah tolong. Nah terkait sama amalan ini coba deh Anda punya target 1 bulan ini Anda ngamalin sholawat 1000 kali tanpa putus. Lakukan itu. Kalau bagi perempuan saat haid, saat halangan, ya berhenti dulu. Tapi kan ketika kita haid juga boleh banyak berzikir sama Allah, bersolawat, beristighfar boleh. Yang penting Anda targetin, aku mau ngamalin sholawat 1 bulan ini, insya Allah dengan sholawat ini pertolongan Allah akan datang. Udah amalkan. Anda malam hari sholat hajat, kemudian Anda bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 1000 kali. Amalkan terus 1 bulan, coba targetin 1 bulan untuk meraih pertolongan Allah. 1 bulan belum ada perubahan juga, amalkan 1 bulan ke depan, terus begitu. Jadi kalau Anda jangan terlalu berharap ke orang lain bisa membantu, jangan teman-teman semuanya. Enggak, libatin Allah. Itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.